Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan bersemangat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari cara menganalisis informasi dan kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Nah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu 1. Mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah. 2. Mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. 3. Membedakan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Dan 4. Menganalisis kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah rangkaian keseluruhan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ada juga yang menyebutkan bahwa teks cerita sejarah adalah cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Jika kalian pernah membaca novel karya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia, yang beberapa tahun lalu sempat dibuatkan filmnya, ini adalah salah satu contoh teks cerita sejarah. Untuk mengidentifikasi cerita sejarah, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Berdasarkan peristiwanya, ada 2 jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, cerita sejarah yang benar-benar terjadi atau sesuai fakta yang ada. Dan yang kedua, cerita sejarah yang berupa hayalan atau fiksi, misalnya cerpen, novel, roman, dan sejenisnya. Sementara berdasarkan tujuannya, ada 2 jenis teks cerita sejarah juga. Yang pertama, cerita sejarah ekspositoris yang bertujuan untuk memperluas wawasan atau pengetahuan pembaca. Nah, dalam cerita sejarah ekspositoris ini disampaikan dengan menggunakan bahasa yang informatif dengan titik berat pada penggunaan kata denotatif atau makna sebenarnya. Dan yang kedua, cerita sejarah sugestif yang tujuannya merangsang daya hayal pembaca. Di sini, tujuan utamanya adalah memberi makna atas peristiwa atau kejadian sebagai suatu pengalaman. Bahasa yang digunakan lebih condong ke bahasa kiasan yang menggunakan kata-kata konotatif. Nah, ini adalah salah satu contoh teks sejarah ekspositoris berupa biografi dari Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau biasa disebut YB Mangun. Di sini bisa kalian lihat ya, bahasa-bahasanya itu lebih informatif dan menggunakan kata-kata yang denotatif atau makna sebenarnya. Sementara yang ini adalah salah satu contoh teks cerita sejarah sugestif yang diambil dari novel Tak Ada Esok karya Muchtar Lubis. Di sini bisa kalian lihat ya, ada beberapa kata-kata kiasan. Misalnya yang kalimat baginya darah merah dari luka-luka yang mewarnai tanah mempunyai arti simbolis darah ibu yang melahirkan anak. Nah, ini kata-katanya bukan lagi kata-kata informatif, tapi kata-kata kiasan yang menyimbolkan sesuatu. Nah, kita beralih ke ciri-ciri teks cerita sejarah. Di sini ada 5 ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah itu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks dari cerita sejarah ini adalah teks cerita sejarah atau recount ya. Kemudian yang ketiga, struktur teksnya ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, banyak sekali ditemui konjungsi temporal. Ini berkaitan dengan tadi yang disajikan secara kronologis atau urutan waktu ya. Dan yang kelima, berisi sebuah fakta yang terjadi. Jadi teks cerita sejarah ini mengandung fakta yang benar-benar terjadi. Sama halnya seperti jenis teks lain, teks cerita sejarah pun memiliki fungsi. Yang pertama ada fungsi rekreatif. Artinya, cerita sejarah ini bisa memberikan perasaan senang atau gembira kepada pembacanya. Yang kedua, fungsi inspiratif, yaitu dengan mempelajari sejarah ini kamu bisa mengembangkan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih
Selain itu, membaca teks cerita sejarah juga bisa menimbulkan rasa ingin tahu terhadap perjuangan dan pemikiran serta karya tokoh-tokoh terdahulu. Fungsi teks cerita sejarah yang ketiga adalah fungsi instruktif. Artinya, sejarah bisa dijadikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Atau dengan kata lain, dengan menjelaskan materi secara naratif dan kronologis, sejarah bisa berperan sebagai alat untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa agar materi pelajaran lebih mudah untuk dipahami. Nah, yang keempat, fungsi edukatif. Artinya, nilai-nilai sejarah bisa dijadikan sebagai pelajaran dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari agar seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih arif dan bijaksana. Lalu, apa perbedaan antara teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non-fiksi atau yang bisa disebut sebagai teks sejarah? Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara teks cerita sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Untuk cerita sejarah fiksi, yang pertama, jalan ceritanya itu disusun berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, gambaran kehidupan batin tokohnya itu digambarkan secara lebih dalam. Yang ketiga, pengembangan karakternya tidak sepenuhnya terungkap. Yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan dari pengarangnya. Nah, sementara untuk sejarah non-fiksi, ini tersusun oleh fakta-fakta yang objektif. Kemudian yang kedua, gambaran kehidupan tokohnya ditulis lebih lengkap sesuai dengan fakta yang ada. Nah, yang ketiga, di sini dalam cerita sejarah non-fiksi disajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Jadi pengarang tidak bisa memberikan pandangannya. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis dari teks cerita sejarah. Untuk cerita sejarah fiksi ini ada jenis novel, ada jenis cerpen, legenda, dan roman. Sementara untuk cerita sejarah non-fiksi ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Nah, ini bagian yang benar-benar harus kalian pahami karena nanti kalian akan menganalisis bagian ini, yaitu struktur teks cerita sejarah. Ada 3 struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi. Nah, di orientasi ini berisi pengenalan atau penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Bisa juga berisi awal kejadian dalam cerita. Kemudian yang bagian kedua adalah urutan kejadian atau urutan peristiwa. Di sini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga akhir kejadian tersebut. Dan yang ketiga adalah bagian reorientasi. Di sini berisi komentar pribadi dari penulis mengenai kejadian yang ditulisnya. Nah, ini adalah salah satu contoh teks sejarah non-fiksi. Judulnya Sejarah Instagram. Ini lengkap dengan strukturnya ya. Untuk struktur orientasi ini ada di paragraf pertama. Di sini dijelaskan pengenalan mengenai Instagram. Apa itu Instagram? Kemudian Instagram itu dari kata apa dan artinya apa. Kemudian di paragraf 2, 3, dan 4 ini dijelaskan urutan peristiwa awal mula dari Instagram itu berdiri. Jadi pada tahun 2010 ada perusahaan yang perusahaan teknologi startup yang fokusnya pada aplikasi untuk telepon genggam, kemudian dikembangkan menjadi Instagram. Hingga di sini di paragraf keempat dituliskan akhirnya tanggal 9 April 2012 ini Instagram resmi diambil alih oleh Facebook dalam bentuk uang tunai dan saham senilai 1 miliar dolar. Nah, di bagian ketiga itu reorientasi. Ini di paragraf kelima berupa penutup dari cerita sejarah Instagram ini. Nah, itulah pembahasan kita untuk teks cerita sejarah
Bagian pertama, minggu depan akan ada materi mengenai teks cerita sejarah bagian kedua, yaitu tentang kaidah kebahasaan dan nilai-nilai yang ada dalam teks cerita sejarah. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi kali ini? Ibu harap semoga kalian bisa memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan soal latihan dan tugas-tugas yang ada di LKPD. Untuk hari ini, Ibu cukupkan dulu pembelajaran sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.